Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian pada kompetensi dasar yang ke-9, yaitu tentang penilaian kinerja pegawai. Ini pertemuan yang kelima dan video yang ketiga ya, atau materi yang ketiga. Pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang penilaian prestasi kerja PNS atau pegawai negeri sipil. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Untuk penilaian prestasi kerja pegawai ini bisa dilakukan dengan 1. Tata cara penilaian SKP. Kalian bisa melihat video materi kepegawaian kompetensi dasar yang ke-3.9 jam pertemuan yang kelima bagian 1. Kemudian 2. Unsur perilaku kerja pegawai. Kalian bisa melihat pada video materi kepegawaian KD 3.9 jam pertemuan kelima bagian kedua. Sekarang ini adalah bagian yang ketiga atau video yang ketiga. Ibu akan menjelaskan tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Kita lanjutkan ya. Penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 tahun, yaitu pada akhir Desember tahun bersangkutan atau akhir Januari tahun berikutnya, yang terdiri atas SKP ini bobotnya 60%, perilaku kerja bobotnya 40%. 4. Unsur prestasi kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dinilai harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan pegawai. 4. Penilai prestasi kerja pegawai dilakukan dengan cara menggabungkan antara unsur SKP dan unsur perilaku kerja dengan menggunakan formulir. 6. Rekomendasi. Berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja, pejabat penilai dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, itu sebagai bahan pembinaan karir terhadap pegawai yang dinilai, yaitu sebagai berikut. A. Untuk meningkatkan kemampuan, yaitu mengikutsertakan diklat teknis seperti diklat komputer, kenaikan pangkat, pensiun, kehumasan, sekretaris, dan sebagainya. B. Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang pekerjaan, diperlukan penyegaran ke unit kerja lain atau rotasi dan sebagainya. C. Untuk kebutuhan pengembangan, diperlukan peningkatan pendidikan, peningkatan karir atau promosi, dan sebagainya. 7. Apabila pegawai yang dinilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja, maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh atasan pejabat penilai. Maksudnya, kalau pegawai yang dinilai itu tidak mau menandatangani prestasi kerjanya, maka yang menandatangani itu adalah atasan dari atasan pegawai tersebut, gitu ya, atau atasan penilai itu. 8. Apabila pejabat penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja, hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh atasan pejabat penilai. 9. Apabila pegawai yang dinilai dan pejabat penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja, maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh atasan pejabat penilai. Paham ya nak ya ini ya? 10. Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerjanya kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 hari kalender sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi kerja. 11. Hasil penilaian prestasi kerja mulai berlaku setelah disahkan oleh atasan pejabat penilai. Ini adalah contoh penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil ya, atau PPKP. Ini kementerian atau lembaga atau daerah, provinsi, kabupaten, kota ya. Jangka waktu penilaiannya ini adalah Januari sampai Desember 2018. Ini contoh ya. Yang dinilai nama, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan pekerjaan, unit organisasi. Kemudian identitas pejabat penilai,
nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan pekerjaan, unit organisasi. Tadi ini diisi dulu ya. Kemudian kolom bawahnya ini atasan pejabat penilai. Ini ada nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan pekerjaan, unit organisasi ya, sama ya. Tinggal mengisinya. Nomor 4, unsur yang dinilai. Ini A, sasaran kerja PNS, dan B adalah perilaku kerja. Untuk sasaran kerja PNS itu dilihat dari SKP-nya ya, yang sudah Ibu jelaskan pada materi sebelumnya. Nilai kemarin yang diperolehkan 86 ya, kali 60%, karena bobot sasaran kerja PNS itu 60%. Maka 86 kali 60% sama dengan 51,60. Kemudian untuk perilaku kerja yang sudah Ibu sampaikan juga ya pada materi sebelumnya, itu ada 6 unsur yang dinilai, yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Tetapi jika pegawai yang dinilai itu bukan seorang pemimpin atau tidak mempunyai jabatan yang tinggi, maka unsur yang dinilai itu ada 5 ya, yaitu orientasi pelayanan ini mendapatkan nilai 90, sebutannya baik, integritas 90 baik, komitmen 90 baik, disiplin 90 baik, kerjasama 90 baik. Kemudian dijumlah ya, ini ada 450, nilai rata-ratanya 90. 90 ini diperoleh dari 450 dibagi dengan 5 unsur yang dinilai. Kemudian nilai perilaku tadi yang 90 tadi kali 40%. Untuk perilaku kerja itu kan bobotnya 40% ya, jadi sama dengan 36. Kemudian nilai prestasi kerja seorang pegawai itu sasaran kerja PNS tadi 51,50 ditambah dengan perilaku kerja yang bobotnya 40% tadi 36, sama dengan nilai prestasi kerjanya adalah 87,60. Jadi ini adalah sebutannya baik. Gitu ya nak ya. Kemudian di baliknya dari halaman depan itu ada kolom yang berisi tentang keberatan dari pegawai negeri sipil yang dinilai apabila ada. Kemudian 6, tanggal pejabat penilai atas keberatan, ditulis nanti ya tanggalnya kalau ada ya. Kemudian keputusan atasan pejabat penilai atas keberatan kalau ada juga ya. Kemudian rekomendasi dapat dipromosikan gitu ya, ini catatan. Kemudian pada nomor yang 10 dibuat tanggal 8 Januari 2019, pejabat penilai siapa tadi yang menilai ya, dituliskan nama dan NIP-nya. Kemudian diterima tanggal 8 Januari 2019, pegawai negeri sipil yang dinilai, tanda tangan, ditulis nama dan NIP-nya. Kemudian yang ini adalah diterima tanggal 8 Januari 2019, atasan pejabat yang menilai ya, itu jadi itu berarti atasan penilai ya. Itu siapa? Tulis di sini tanda tangan dan NIP-nya. Baik anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silahkan kalian putar-putar kembali ya videonya ya untuk lebih jelasnya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan kepada Ibu melalui grup WhatsApp pelajaran. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.